Selamat pagi adik-adik IMPA Sumber Kasih Bontang. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak bakal menyampaikan beberapa panduan untuk kalian. Yang pertama, kalian harus sudah mandi, sudah sarapan, dan memakai baju rapi seperti ke gereja biasa. Dan yang kedua, adik-adik bisa meminta bantuan papa mama untuk mendampingi kalian selama ibadah ini berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tidak boleh menyekip atau meloncati video ini selama video ini berlangsung. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik IMPA Sumber Kasih Bontang. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa, dahsyat, iha. Adik-adik, kita akan memulai ibadah pada tanggal 14 Februari 2021 yang dibawakan liturgi oleh Bunda Meli, Kakak Novi, Dan Kakak Manda. kita angkat pujian. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Kita masuk ke dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua anak-anak IMPA PA Sumber Kasih Bontang, sehingga pada pagi hari ini kami dapat melakukan ibadah virtual untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga di akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian, kita berdiri dari KC nomor 177. Nah adik-adik, kita akan mendengar persembahan pujian dari adik kita. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan
Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati dengan segala hal yang baik. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian Kidung Ceria nomor 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan yang sehat dan masih semangat untuk beribadah di rumah masing-masing, walaupun hanya lewat online. Tetap semangat ya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita buka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita yang Bunda ambil dari Kitab Perjanjian Baru, Lukas 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Lukas 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di hari ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan di hari ini, agar semuanya ya Tuhan boleh terlaksana hanya seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin kami Tuhan, urapi kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan yang seringkali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk pembacaan Alkitab kita di hari ini akan dibacakan oleh adik Lionil Wulur. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Ke-10 orang kusta dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepala imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sampai memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap
syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang sambil orang itu tidak ada? Kah di antara mereka ada kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, terima kasih Adik Lionil yang telah membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Terima kasih ya untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca akan firman Tuhan. Dan untuk cerita kita kali ini, Bunda kasih judul jangan lupa untuk bersyukur. Jangan lupa untuk bersyukur. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ada cerita 2 orang teman. Yang pertama namanya Dodo dan yang satu namanya Boni. Si Dodo ini kelihatan sangat senang sekali, sangat gembira. Dia bernyanyi-nyanyi, tralalala, tralalala. Wah, kenapa ya? Aku sangat senang sekali, kata Dodo. Apa ya yang membuat hatiku sangat senang? Oh iya, ternyata hari ini aku mendapatkan nilai ulangan matematika 100. Wah, hebat kan aku teman-teman? Aku dapat nilai 100 loh. Aku sangat senang, sangat gembira. Hei Dodo, kenapa kamu sangat gembira? Sangat senang hari ini, kata si Boni. Hahaha, Boni, aku hari ini sangat senang, sangat gembira karena aku mendapatkan nilai matematika, nilaiku dapat 100. Hebat kan aku, Boni? Kamu berapa, Boni, nilainya? Aku hanya 80. Tapi walaupun 80, aku tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena biasanya, Dodo, aku itu kalau ulangan hanya dapat 60. Tapi sebelum ulangan, aku berdoa kepada Tuhan Yesus, supaya nilaiku dicukupkan. Nah, inilah hasilnya, Dodo. Walaupun tidak 100, hanya 80, aku tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena ini adalah pemberian dari Tuhan, kata Boni. Hah? Tuhan, sama Tuhan kita mau berdoa. Aku tidak, Boni. Aku itu nilaiku murni dari aku. Mana Tuhan kasih aku loh ini nilaiku. Tanpa aku belajar aku bisa nilai 100. Aku kan pintar dari kecil. Dari kecil aku sudah pintar. Aku selalu mendapat nilai yang bagus. Hahaha, pokoknya aku senang. Aku tidak mau bersyukur. Aku bangga dengan diriku sendiri, kata Dodo. Jangan begitu dong, Dok, kata Boni. Apapun yang kita dapatkan, kita selalu bersyukur.
itu semua kan dari Tuhan. Kita harus sadar itu semua dari Tuhan. Enggak ah, aku enggak mau. Ini nilaiku sendiri. Hahaha. Nah, itulah percakapan antara Dodok dan Doni. Nah, adik-adik yang terkasih, di dalam pembacaan kita tadi menceritakan ada juga yang lupa bersyukur. Nah, suatu hari Tuhan Yesus berjalan ke Yerusalem, mau menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, waktu itu ada 10 orang sakit kusta. 10 orang sakit kusta. Mereka sangat senang mendengar bahwa Tuhan Yesus akan lewat di desa mereka. Mereka gembira. Nah, mereka melihat di kejauhan, oh itu Tuhan Yesus sudah mulai mendekat. Ayo teman-teman, kita bersiap-siap. Nah, ke-10 orang sakit kusta ini dari kejauhan mereka melihat Tuhan Yesus semakin dekat. Nah, dari kejauhan juga mereka berteriak memohon kepada Tuhan Yesus. Mereka berdiri agak jauh dan mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Kata mereka, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Tuhan Yesus memandang mereka. Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Itu perkataan dari Tuhan Yesus. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, ke-10 orang kusta ini mereka pergi berjalan. Apa yang terjadi adik-adik? Ketika di tengah jalan mereka merasakan mereka sudah sembuh dari sakit kusta. Ada yang mungkin mukanya loreng-loreng atau bopeng-bopeng, dan tangan mereka ada yang sudah rusak, bahkan ada yang kakinya juga sudah tidak bisa berjalan. Mereka menyadari mereka sudah sembuh. Mereka bergembira, bersorak-sorak, "Hore! Kita sudah sembuh! Hore!" Nah, satu persatu berkata, "Aku akan pulang. Aku akan menyampaikan berita ini kepada mama dan papaku. Aku juga mau pulang." Yang satu juga berkata, yang lainnya juga berkata, "Aku mau sampaikan kepada teman-temanku." Ada juga yang mau sampaikan kepada saudara dan kepada semua orang. Mereka berjalan untuk pulang. Dan ada satu yang menyadari juga dia sudah sembuh dari sakit kusta. Siapakah itu? Dia adalah seorang Samaria. Dia berbalik badan, dia kembali kepada Tuhan Yesus. Dan dia bersujud kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan, dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesuslah sehingga dia boleh mendapat kesembuhan. Nah, Tuhan Yesus berkata, "Bukankah kalian ada 10? Semuanya sembuh kan? Di mana yang lain? Kenapa hanya kamu yang datang untuk memuliakan Tuhan?"
Baru si orang Samaria itu bilang, mereka sudah pergi ke rumah mereka masing-masing. Nah, Tuhan Yesus berkata lagi, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, bukan main ya teman-teman. Hanya dengan perkataan kita bisa sembuh. Hanya dengan perkataan Tuhan Yesus kita bisa sembuh. Bayangkan, hanya karena dengan iman kita bisa disembuhkan. Sungguh hebat kan Tuhan Yesus itu, adik-adik. Nah, coba adik-adik belajar dari satu orang ini, satu orang yang sembuh dari sakit kusta. Pertama kan ada 9, tapi yang 9-nya mereka tidak mau bersyukur, tidak mau lagi mengucap syukur kepada Tuhan untuk datang memuliakan nama Tuhan. Mereka malah kembali ke rumah mereka masing-masing. Nah, kita harus belajar. Kita belajar dari satu orang ini. Nah, adik-adik, belajar dari firman Tuhan, kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas segala berkat yang selalu kita rasakan setiap hari. Contohnya, kita bisa bangun pagi, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa sekolah, punya orang tua yang merawat dan menghidupi kita, atau di sekolah kita sering dikasih nilai yang baik, yang bagus. Itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Dan masih banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang Ia sudah berikan di sepanjang hari ini dan besok dan seterusnya. Kita selalu ingat untuk tahu, bersyukur, dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, di minggu yang lalu mungkin Bunda Monita memberikan tugas kepada adik-adik ayat hafalan, dan ada beberapa teman kita yang mengirimkan video hafalan. Ayo kita dengarkan. Kitab Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, dia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Terima kasih. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman,
tetap terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Shalom, selamat pagi teman-teman. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Terima kasih. Shalom, selamat pagi teman-teman. Sekarang saya akan melafalkan ayat hafalan Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Terima kasih. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mengirim video ayat hafalan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang giliran Bunda yang akan menyampaikan tugas untuk adik-adik semua. Masih tetap menghafal ayat hafalan dalam pembacaan kita tadi, yaitu Lukas 17 ayat 19. Lukas 17 ayat 19. Yang bunyinya, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, itulah tugas Bunda untuk minggu depan ya. Nanti Bunda tunggu videonya. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih. Kasih itu
mendengar persembahan pujian dari adik kita. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning jauh di langit yang biru. Pelukismu aku, siapa delangan, pelangi-pelangi cintaan Tuhan. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati dengan segala hal yang baik. Adik-adik, kita masuk doa syafaat. Adik-adik, mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan Yesus, sampai pada saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus lewat pembacaan serta perenungan akan firman Tuhan di hari ini mengajarkan kepada adik-adik agar mereka selalu ingat akan Engkau. Apapun yang mereka rasakan, mereka selalu diingatkan untuk tahu bersyukur dan berterima kasih hanya kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau selalu menuntun anak-anak agar mereka selalu sehat dan kuat di dalam kehidupan mereka setiap hari. Begitu pula untuk kedua orang tua ya Tuhan, kiranya juga Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan kekuatan di dalam mereka melakukan akan aktivitas mereka. Keluar masuknya rumah tangga atau keluarga, orang tua dari adik-adik layan, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berkati juga kami, kakak-kakak dan bunda-bunda layan yang ada di GPIB Sumberkasih. Biarlah Engkau selalu memberkati kami, memberikan kami tanggung jawab dalam pelayanan. Biarlah kami sungguh-sungguh ya Tuhan melayani Engkau. Ya Tuhan Yesus, kesehatan dan kekuatan yang berasal daripada-Mu biarlah selalu tercurah di dalam kehidupan kami sebagai kakak dan bunda layan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati untuk Ibu Pendeta Tiarantung, Bapak Pendeta Stanley, Bapak Pendeta Sewaya Hali. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati akan setiap pelayanan dan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Berkatilah untuk keluarga mereka ya Tuhan, berikanlah mereka semua kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, mungkin ada adik-adik atau kakak layan atau bunda layan yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau mau menyembuhkan untuk segala sakit penyakit yang mereka derita, agar lewat daripada-Mu mereka memperoleh kesembuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami di hari ini dan kehidupan kami di hari ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita menerima berkat, kita angkat pujian, Tuhan Allah beserta kita. Beserta engkau sampai
Kak Novi dan Kak Manda mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dengan segala hal yang baik. Shalom.